Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Aderai. Kali ini saya akan membahas 7 perspektif diet dari Dunia Aderai. Mungkin saya membuat satu sedikit kesimpulan kecil aja kepada teman-teman. Kadang-kadang suka, apa sih kira-kira arah daripada harapannya saya gitu ya di Dunia Aderai untuk mengajak teman-teman khususnya masyarakat di Indonesia untuk mengatur pola makan, apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya bisa mendekatkan pada kesehatan dibandingkan dengan kepada kesakitan. Ada beberapa hal yang mau saya kedepankan yang juga mungkin sebenarnya bagian daripada strategi fat loss yang sering saya katakan. Tapi secara umum saya akan balik lagi memberikan gambaran kesimpulannya ya teman-teman. Yang pertama saya akan fokus kepada yang namanya memang kalau berbicara makronutrisi, kebanyakan masyarakat di Indonesia itu pasti selalu makannya kan nasi goreng, mie goreng, mie ayam, mie instan, roti, kue-kuean, kue basah, kue kering, kerupuk keripik, dan sebagainya yang memang itu adalah kombinasi antara karbohidrat olahan dan lemak olahan. Jadi pertama karbohidrat olahan itu adalah simple karbohidrat atau karbohidrat sederhana yang potensi untuk disimpan di dalam sel lemaknya menjadi lebih besar. Di sisi lain juga menciptakan terjadinya produksi insulin yang terlalu tinggi sehingga nanti akhirnya selnya juga otomatis bosen dengan insulin yang terus-menerus minta dimasukkan. Makanya kenapa terjadi penolakan resistensi insulin. Dan yang kedua, problemnya sama lemak olahan, refined fats, yaitu adalah ketika teman-teman tahu bahwa sumbernya minyak sayuran seperti mungkin dari biji matahari, dari canola, dari sawit, dari kedelai, ya, dari margarin, itu pada dasarnya mengandung toxicity yang bukan ide baik gitu bagi badan untuk terus mengkonsumsikannya, maka akan terjadi yang namanya peradangan atau inflamasi nanti hubungannya nanti ke tekanan darah, hubungannya ke kolesterol, hubungannya nanti ke kerja jantung dan sebagainya gitu. Jadi bukan hal yang bijaksana. Jadi oleh sebab itu dari makronutrisi yang paling dikedepankan menurut saya adalah harusnya konsumsi protein. Protein sendiri dari katanya protos yang utama, building block atau batu batanya yang namanya tubuh manusia. Nah, kita bisa dapatkan bisa dari hewani maupun dari nabati ya teman-teman sekalian ya. Tapi kembali lagi sekali lagi di sini saya katakan sumber dan jumlah kenapa? Karena kembali lagi masing-masing protein itu sumbernya bisa berbeda-beda, kualitas proteinnya juga tentu berbeda. Kualitas protein dipengaruhi oleh dua hal kalau teman-teman tahu. Satu yaitu adalah kalau berbicara yang namanya profil asam amino esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh yang tidak bisa diproduksi sendiri. Harus diambil dari luar, makanya kenapa membutuhkan sumber protein yang baik. Sumber protein bisa dapat dari hewani dan nabati, cuma memang yang hewani, kalau teman-teman tahu, profil 9 amino acid tersebut atau 8 amino acid tersebut, yang esensial tadi biasanya sudah tersedia. Sedangkan kalau yang dari nabati mungkin masih ada kekurangan di sekitar 3 atau 4 yang kurang. Jadi cuma adanya 5. Nah oleh sebab itu teman-teman sekalian, prioritas protein itu menjadi penting. Artinya setiap kali kita makan harus selalu ada protein. Kalau bahasa sederhananya orang bilang setiap kali makan kalau bisa nih kalau tangan kita ya nggak usah pakai jari kita gini. Nah ini adalah jumlah secara visual. Bentuknya tuh adalah setelapak tangan kita tanpa jari itu. Nah itu kalau diterjemahkan ke dalam berapa gram proteinnya kurang lebih di sekitar antara 20-30 gram protein per serving, per sekali makannya. Nah itu bisa dikonsumsikan oleh siapa? Pria dan wanita, tua dan muda sama juga semuanya. Kalau bisa minimal konsumsi protein setiap kali kita meal makan senilai itu. Kalau boleh proteinnya juga dari alami ya. Sekali waktu bersyukur ketika kita dapat suplementasi protein, betul ya. Tapi memang kalau menjadi tantangan adalah suplementasi itu kan harusnya tambahan, ya. Nah, yang lebih utama itu adalah protein yang sehari-hari. Nah, dari protein yang alami dari real food, dia memungkinkan badan untuk setiap kali kita makan protein, badan kita itu merilis yang namanya satiety hormone atau hormon kenyang, gitu ya. Seperti misalnya CCK, peptide YY, leptin itu adalah hormon yang membuat ibaratnya kita nggak akan mungkin kelebihan protein gitu. Karena protein itu biasanya ada kandungan lemak di dalam proteinnya juga, yang merilis hormon kenyang kita optimal. Jadi makanya kenapa kita nggak mungkin akan kelebihan protein. Nah kelebihan protein biasanya case-nya terjadi adalah ketika kita kadang-kadang secara ego kita. Kan kalau suplementasi kan satu scoop kan 30 gram kan proteinnya.
wah ini bagus sekali nih, katanya protein bagus, apalagi kata Mas Ade bagus ya. Berarti saya 2 scoop aja, apalagi saya suka lagi rasanya. Nah bayangin kalau setiap jam itu teman-teman minumin gitu terus gitu. Nah apa yang terjadi ketika kelebihan protein itu otomatis kalau istilahnya dirubah juga tetap menjadi gula. Nah makanya pada saat itu akhirnya problemnya di sana. Nanti kalau akhirnya orang bilang punya permasalahan karena kelebihan protein, akhirnya ginjal bermasalah. Tapi kalau kita lihat permasalahan ginjal, teman-teman tahu, hampir sebagian besar yang punya permasalahan dengan kegagalan ginjal yang menyebabkan mereka harus melakukan yang namanya hemodialisa atau cuci darah, hampir sebagian besar, kebanyakan dari mereka adalah di end stage of diabetes tipe 2. Nah, jadi teman-teman bisa tahu penyebabnya mostly are because carbohydrates dibandingkan dengan karena protein. Jadi sekali lagi nomor 1, saya akan mengajak atau mengkampanyekan masyarakat di Indonesia untuk kampanye makan protein, ya. Bisa dari ikan, bisa dari ayam, bisa dari tempe, bisa dari macam-macam. Yang kedua, yaitu adalah juga sama. Kalau kita berbicara lemak itu tricky. Kenapa? Kan di satu sisi iya ya yang membuat kita gemuk karena lemak, sehingga jadi saya berlemak. Pada kenyataannya nggak sesederhana itu. Kebanyakan kita berlemak disebabkan karena konsumsi karbohidrat yang berlebihan yang dirubah oleh tubuh kita menjadi lemak. Makanya kenapa tubuh kita membuat satu yang namanya lemak sebagai energi baru, cadangan energi baru. Makanya disebut dengan namanya de novo lipogenesis. Jadi dirubah si karbohidratnya untuk disimpan dalam sel lemak karena kelebihan, karena selnya tidak mau terima lagi, karena teman-teman kebanyakan hampir sebagian besar resistensi insulin. Nah jadi poin saya adalah jangan takut sama lemak, apalagi kalau lemaknya datangnya dari protein. Nggak usah takut, nggak ada masalah. Jadi dari paha ayam, dari lemaknya ikan, dari lemaknya daging merah, itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuma problemnya waktu lemaknya daging merah, teman-teman mengkonsumsikan lemak olahan di sana. Seperti misalnya daging merahnya dipakein margarin, daging merahnya dipakein minyak goreng, atau minyak sayuran, atau minyak dari, kalau istilahnya dari seeds atau legumes, seperti apa aja. Dari kedelai, dari sawit, dari bunga matahari, dari canola, ya. Nah itu bukan hal yang bijaksana, karena dengan pemanasan yang tinggi dan juga proses yang panjang, makanya terjadi kerusakan makanan itu. Jadi bukan ide baik si minyak goreng ini. Nah makanya kenapa masuk ke yang nomor 3, sekali lagi, jadi nggak takut sama lemak selama lemaknya alami dan banyak datangnya dari protein. Tapi di sisi lain kita berusaha untuk menghindari dan mengurangi lemak yang olahan tadi, yang jelek tadi, ya. Jadi lemak-lemak ini yang tadi barusan saya sampaikan, bukan hal yang bijaksana, ya. Kedelai, jagung, canola, sawit, margarin, biji bunga matahari, dan sebagainya. Yang keempat, saya selalu mengadvokat teman-teman puasa lebih kepada, karena mayoritas daripada pemirsa di dunia Adera ini adalah bukannya kepengen naikin berat badan atau ototnya tambah banyak, tapi hampir sebagian besar memang rata-rata ingin menurunkan berat badan. Makanya kenapa proposalnya adalah si puasa tadi, gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang misalnya kadar lemaknya sudah rendah, atau mungkin teman-teman juga emang pada dasarnya kurus, bahkan punya sebagian dari kita permasalahannya adalah under muscle, maka otomatis saya tidak akan berfokus kepada yuk harus puasa, tapi lebih kepada teman-teman bisa berfokus kepada yang ini tadi ya, prioritas proteinnya ditingkatkan sama teman-teman. Mungkin saya akan mengkampanyekan latihan beban mungkin sama teman-teman sekalian ya, dibandingkan dengan sekedar hanya puasa. Tapi kenapa saya ngajarin puasa? Karena puasa adalah salah satu strategi yang paling basic, paling dasar. Kalau istilahnya orang bilang itu kayak semacam fat loss strategi for dummies gitu, atau yang paling basic, yaitu adalah mudah karena nggak perlu makan, murah karena nggak perlu bayar. Gitu ya, alami karena kadang kita sekali makan, sekali kita nggak makan. Yang lebih uniknya di Indonesia, hampir sebagian besar masyarakat kita adalah kan kaum muslimin dan muslimah yang memang sudah terpapar sama ibadah puasa di bulan Ramadan. Makanya kenapa strategi ini menjadi baik. Dan kenyataannya ketika kita puasa pun juga, apalagi bagi orang yang memang kadar lemaknya tinggi, badan kita menciptakan berbagai kecerdasan sebagai responnya. Ada 36 kebermanfaatan puasa yang teman-teman bisa lihat ya di video Dunia Adera yang lain ya, teman-teman bisa cek yang namanya asosiasi kenikmatan dan kesengsaraan daripada puasa, itu salah satunya ya, nanti keywordnya Dunia Adera-nya itu. Lalu yang nomor 5, sekali lagi teman-teman, kebalikannya, bagi yang kadar lemaknya rendah, nah ini yang tadi saya katakan tadi, justru kita insulin sebagai hormon itu sebenarnya is a storage hormone atau is anabolic hormone. Dia justru yang membantu untuk mendeliver atau mengirim nutrisi yang tadi baik itu untuk disimpan di sel di badan kita. Makanya jadi kita nggak takut juga sebenarnya gitu.
Bahkan insulin jadi membantu kita untuk bisa mencerna si proteinnya jadi lebih optimal. Tapi dengan catatan semuanya terkontrol. Jadi kontrol insulin, makanya kenapanya. Kebalikannya bagi yang kadar lemaknya tinggi, otomatis insulinnya harus lebih rendah. Karena kalau prioritas kita membakar lemak, hanya terjadi proses pembakaran lemak kalau tidak terjadi kehadiran insulin, kan gitu. Nah, ya. Dan nomor 7, sekali lagi, hanya ingin mengingatkan teman-teman, tidak semua kalori itu, meskipun kalorinya sama, tapi kalau sumbernya berbeda, berarti berbeda, tidak sama. Tidak semua karbo, oh makan karbo, berarti apa aja karbo, nggak boleh, jelek semuanya. Kita bisa memilih sumber karbohidrat. Ada karbohidrat yang sederhana, ada karbohidrat yang kompleks, ada karbohidrat yang berserat ya, yang fibrous karbohidrat. Protein pun juga sama, tadi kan ya, kita pilihannya macam-macam. Bisa dari daging putih, bisa daging merah, bisa hewani, bisa nabati, bisa dari seafood dan sebagainya. Ya, bisa dari ini. Termasuk juga lemak pun sama. Lemak bisa dari tumbuhan, bisa lemak dari binatang juga, teman-teman. Dan juga lemak juga ada yang tadi lemak yang baik gitu, yang biasanya yang sekarang prioritas adalah tentunya yang saturated fats. Ada lemak yang mungkin yang kurang baik gitu ya, yang unsaturated ya. Nah, itu biasanya nanti permasalahannya lebih kepada ketika dia mempromot yang namanya peradangan atau inflamasi ya. Problemnya kadang-kadang nanti makanya mesti harus ada keseimbangan rasio antara omega 3, omega 6 dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman seperti tadi saya katakan, pilihlah sumber lemak yang baik adanya dari alpukat, dari olive oil, dari coconut oil, dari kuning telur ya, atau dari protein sendiri ya, yang ada kandungan lemaknya, bukannya dari lemak-lemak yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi kalau membayangkan tidak semua kalori, karbo, protein, dan lemak itu sama juga dengan kita berbicara movement, gerakan. Tidak semua gerakan, oh yang penting asal gerak aja sama. Signalnya pasti berbeda-beda ketika tingkat kesulitannya semakin lebih tinggi. Makanya kenapa teman-teman sekalian di sini sekali lagi secara umum perspektif diet yang kami propose kepada khususnya masyarakat Indonesia dan juga pencinta mungkin yang senang untuk menyaksikan video-video kami bersyukur, terima kasih. Ini sekedar masukan aja ya. Kalau yang menurut teman-teman udah lakukan baik, dilanjutkan. Kalau yang teman-teman merasa kok saya nggak dapatkan hasilnya atau malah saya tambah sakit, teman-teman coba belajar untuk mengevaluasi atau menginvestigasi kembali, jangan-jangan ada makanan tertentu yang mungkin ternyata malah mendekatkan saya pada sakit, bukan sebaliknya. Kurang lebih itu teman-teman, semoga bermanfaat. Silahkan boleh share video ini yang suka, dan juga teman-teman silahkan juga boleh share pengalaman atau mungkin komentar atau mungkin masukan kepada kami, nanti kita bisa jawab juga. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Dadah.